Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Jalgari. Di sini saya bersama teman saya yang bernama Muhammad Syaril Anas serta Farel Anggara ingin menjelaskan tentang cara instalasi dual sistem operasi dalam satu device, yang dimana sistem operasinya adalah Windows 7 dan Linux Ubuntu. Dan di sini kami menggunakan virtual machine, yaitu VirtualBox. Nah, untuk pembagian tugasnya, yang pertama untuk install Windows 7 itu oleh saya sendiri, serta untuk instalasi Linux Ubuntu oleh Muhammad Syaril Anas, dan juga ada tambahan tutorial membuat shortcut di Windows 7 menggunakan CMD oleh Farel Anggara. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja videonya. Nah, untuk membuat folder baru itu kita klik new. Nah, kita beri nama dual boot. Nah, itu nama folder yang akan digunakan. Nah, untuk machine folder itu tempat penyimpanan folder tersebut. Nah, untuk tipe itu kita masukkan Microsoft Windows serta versinya Windows 7, terus next. Nah, di sini ada tampilan RAM. Nah, ini bisa menyesuaikan dengan device utamanya atau device langsungnya, jadi bisa disesuaikan. Nah, di sini saya menggunakan sesuai rekomendasi dari VirtualBox-nya. Nah, selanjutnya ada hard disk. Karena kita membuat baru, maka kita pilih create virtual hard disk now. Setelah itu klik create. Nah, di sini juga ada tipe hard disk. Karena kita menggunakan VirtualBox, maka lebih baik kita menggunakan VDI atau VirtualBox Disk Image. Setelah itu kita klik next. Nah, di sini juga ada pilihan untuk storage and physical hard disk. Kita pilihnya dynamically allocated karena itu bisa menyesuaikan si ukuran penyimpanannya, jadi lebih dinamis. Setelah itu maka kita klik next. Nah, di sini kita bisa menentukan jumlah hard disk yang akan digunakannya, dan sebagai catatan ya, ini harus disesuaikan dengan tempat penyimpanan device aslinya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi penyimpanan aslinya. Nah, di sini saya menggunakan rekomendasi dari VirtualBox-nya langsung sebanyak 32 GB. Setelah itu kita klik create. Nah, sebenarnya ada dua cara untuk memasukkan ISO. Nah, yang pertama kita klik setting, terus pilih storage. Nah, di situ kita bisa pilih CD. Nah, selain itu kita bisa langsung start. Nah, nanti ada pop up untuk memilih ISO yang akan digunakan. Kita tunggu. Nah, ini tampilan awal untuk install. Yang pertama itu pilih bahasa untuk installnya. Yang kedua itu format time. Nah, itu bisa disesuaikan dengan lokasi kita.
karena kita di Indonesia maka kita pilihnya Indonesia. Nah untuk keyboard itu kita tidak usah dirubah, kita sesuaikan saja. Setelah itu klik next. Nah terus install now, kita tunggu. Nah di sini ada lisensi persetujuan ya, persetujuan lisensi. Nah sebenarnya kita bisa baca ketentuan. Nah kadang biasanya itu kita jarang baca gitu ya, jadi kita bisa langsung checklist di accept lisensi. Nah terus next. Nah di sini ada dua pilihan antara upgrade atau custom. Nah untuk upgrade itu biasanya ketika kita mau meningkatkan Windows atau OS 7-nya, Windows 7. Nah karena kita pertama kali install, maka kita pilih custom. Nah di sini bisa dilihat ini tampilan awal harddisk, penyimpanan harddisk sebesar 32 GB. Nah di sini saya akan membuat 3 partisi. Yang pertama untuk sistem, yang kedua untuk penyimpanan, yang ketiga untuk nanti dialokasikan ketika install Linux. Nah untuk ukurannya yang pertama itu untuk sistem saya menggunakan 15 GB. Nah untuk penyimpanan saya menggunakan 5 GB. Oh iya, di sini juga satuannya 1 GB-nya itu bukan 1000 tapi 1204. Jadi kalau misalkan menggunakan 15 GB maka 1204 dikali 15. Nah untuk ketika sudah selesai partisinya, kita pilih partisi yang kedua di file yang sistem tadi. Setelah itu kita install. Nah untuk di sini karena durasinya mungkin cukup lama ya, jadi saya disingkat saja, nanti setelah beres kita lanjut. Nah setelah beres bakal muncul tampilan untuk membuat nama untuk Windows 7. Nah ini bisa disesuaikan keinginan sendiri. Nah ini juga ada password. Nah itu sifatnya opsional, bisa pakai password atau tidak. Cuman di sini saya tidak menggunakan password. Nah di sini juga ada aktivasi ya. Nah untuk memasukkan serial number, karena kita bukan yang original, maka kita langsung saja klik next. Setelah itu ada 3 pilihan. Nah sebenarnya kalau misalkan yang Windows original itu direkomendasikan untuk memilih yang pertama. Nah karena kita bukan original, maka kita langsung saja pilih Assimilator. Nah setelah itu akan ada pemilihan time, waktu. Nah kita bisa disesuaikan sesuai, karena kita nggak ada Bandung ya, jadi kita disesuaikan saja Bangkok, Jakarta. Nah di sini juga ada pemilihan network, ada 3
Nah, itu sebenarnya tergantung dari kitanya masing-masing akan menggunakan yang mana. Nah, karena di sini saya menggunakan home network. Kenapa? Karena menurut saya itu lebih aman lah buat koneksi ruang lingkupnya masih sekitaran situ-situ saja. Jadi nggak kan kalau publik itu hampir bisa masuk semua gitu, jadi ruang lingkupnya itu lebih luas. Nah, untuk lebih amannya itu kita menggunakan home. Kita tunggu. Nah, ini tampilan desktop awal setelah beres install. Mungkin untuk penjelasan install Windows 7 nya sekian. Saya berikan langsung ke teman saya untuk melanjutkan instalasi Linux Ubuntu-nya. Kepada Muhammad Saril, persilahkan. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Saril Anas. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan bagaimana cara melakukan dual boot dengan virtual machine di aplikasi VirtualBox. Sebelumnya rekan saya Rifki menjelaskan mengenai instalasi Windows 7 dengan partisinya. Nah, kalau di sini kita akan mengganti file ISO-nya menjadi Ubuntu di setting. Oke. Kemudian kita restart Windows 7-nya. Karena file ISO atau CD-nya sudah diganti, maka di sini otomatis kita akan melakukan instalasi Linux Ubuntu. Linux Ubuntu merupakan sistem operasi open source yang dimana kita bebas memodifikasi atau custom, dan Linux Ubuntu ini gratis. Kita bisa mendownload di link officialnya, yaitu ubuntu.com. Di sini saya menggunakan versi Ubuntu 20.4. Nah, ini merupakan tampilan dari tahapan install pertama, yang dimana di sini terdapat dua pilihan, ada try Ubuntu dan install Ubuntu. Yang dimana maksud try Ubuntu ini, kita mencoba bagaimana sih tampilan Ubuntu itu seperti apa tanpa menginstalnya. Nah, karena kita akan melakukan dual boot, maka kita akan menginstal Ubuntu-nya. Kita pilih install. Keyboard layoutnya kita bahasa Inggris saja. Nah, di sini kita pilih normal instalasi dan juga install. Sebenarnya other option ini kita bisa tidak mencentang juga, jadi terserah mau dicentang atau tidak. Option itu optional, continue. Nah, di sini kita pilih install Ubuntu alongside Windows 7
yang dimana you can choose which operating system you want each time the computer start up. Jadi ketika kita melakukan start atau running atau startup, maka akan ada dua pilihan, apakah kita akan memilih Windows 7 atau Linux Ubuntu. Jadi kita pilih ini install Ubuntu alongside Windows 7, yang dimana dimaksudkan yaitu dua boot tadi. Erase disk and install Ubuntu yang maksudnya yaitu menghapus sistem operasi sebelumnya yaitu Windows 7. Nah, kalau something else itu kita melakukan partisi Linux Ubuntu. Namun kita memilih install Ubuntu alongside saja sudah di sini supaya partisinya menyesuaikan, yang dimana di sini kita menggunakan partisipasi unlocated pada instalasi Windows 7 sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Rizky Jafari. Kita pilih daerah kita itu Jakarta, continue. Kita masukkan nama menamai dua boot, passwordnya 123, continue. Nah, inilah di sini kita melakukan proses instalasi Linux Ubuntu. Jadi tahapannya cuman seperti tadi, yaitu instalasi Linux Ubuntu-nya. Karena di sini memakan waktu yang cukup lama, maka kita akan percepat saja atau skip. Instalasi is complete, yaitu maksudnya instalasi sudah berhasil dan kita harus merestart instalasi. Nah, kita melakukan startup nih. Nah, seperti inilah tampilan dua boot, yaitu kita bisa memilih sistem operasi yang akan kita jalankan, apakah mau Linux Ubuntu ataupun Windows 7. Di sini inputan masukannya menggunakan keyboard, tidak bisa menggunakan mouse, jadi kita panas saja. Kita coba dulu run atau jalankan Ubuntu. Nah, seperti ini kita set up, passwordnya 123. Nah, ini tampilan dari Linux Ubuntu. Kita next. Nah, seperti ini Linux Ubuntu, berarti Linux Ubuntu berhasil kita install. Kita power off, kita tes yang Windows 7. Kita start lagi. Kita lihat dulu storage atau ISO-nya apakah ada atau tidak. Tuh, tidak ada file ISO dari Windows 7 ataupun Linux-nya karena sudah kita install dan sudah tersimpan di dua boot VDI ini, di virtual disk ini. Kita start. Nah, kita coba yang Windows 7. Jadi
Nah, seperti itulah proses dari dual boot pada VirtualBox. Terima kasih. Saya serahkan selanjutnya ke Farel Anggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel Anggara Permana dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara lain dari dual boot. Di sini saya menggunakan sistem operasi Windows 7 dan Ubuntu yang kemarin sudah diinstal pada saat praktikum. Nah, pertama-tama kita pergi ke setting, lalu ke storage. Nah, setelah itu jika terdapat kaset, remove saja. Nah, lalu pilih di atas SATA dan ini tambah ada add hard disk. Nah, setelah itu lalu pilih Ubuntu VDI agar si Ubuntu yang tadi masuk di Windows 7 ini. Nah, setelah tertampil, nah Windows 7 dan si kasetnya dipindahkan ke bawah. Lalu si Ubuntunya dinaikkan ke nomor 1 agar boot pertama di mesin menjadi Ubuntu. Nah, setelah itu klik OK, lalu jalankan mesin. Nah, setelah mesin berjalan, nah ini untuk tampilan pertama awalnya. Nah, jika tidak ini menampil, nanti di Ubuntu dapat dimasukkan kode seperti caranya. Nah, pertama-tama kita di sini memilih Ubuntu saja untuk mau dual bootnya. Tunggu. Nah, setelah masuk ke Ubuntu, lalu masuk ke konsol. Nah, cari konsol, maksudnya terminal, kalau kayak CMD lah kalau di ini mah, kalau di Linux mah ini terminal. Nah, lalu setelah itu lalu klik update, ketik update min group. Nah, agar si Windows dan Linux tadi tergabung menjadi satu. Tunggu saja sampai beres. Nah, setelah done, lalu restart si Linux tersebut, Ubuntu tersebut. Kita maju ke Ubuntu lagi. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini lagi, yang seperti tadi di pertama. Nah, jika belum di pertama tidak menampil, ya harus di update group dulu agar si OS Ubuntu dan OS Windows 7 tadi bergabung. Setelah itu ya bisa Windows berhasil sudah beres menjadi dual boot. Nah, itu tadi adalah cara lain dari dual boot. Nah, biasanya bisa saja di partisi yang pertama gitu, atau di install yang tadi teman saya jelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang shortcut. Nah, pertama-tama setelah beres instalasi tadi, pergi ke file manager, lalu klik komputer, karena untuk disk D di sini masih berbentuk RAW dan belum dapat digunakan. Nah, setelah itu format disk D agar dapat digunakan menjadi NTFS saja. Klik format, oke, lalu oke. Di sini disk D sudah bisa digunakan seperti biasanya ya, karena sudah diformat dan tidak berbentuk RAW lagi. Close.
Sesudah itu masuk ke CMD, buka CMD, lalu klik kanan Open as Administrator, yes, agar lebih mudah. Pertama kita pindah dulu direktori ke local disk D. Setelah itu kita akan membuat sebuah direktori baru, mkdir praktikum. Nah, di sini ada direktori baru bernama praktikum yang sudah dibuat di CMD tadi. Lalu kita akan membuat teks di sini, copycon nama.txt, enter. Lalu saya para Anggara Permana, Muhammad Ariel Anas, Rifki Jabar, enter 2 kali, Ctrl Z, lalu enter lagi. Kita akan mengecek dalamnya. Nah, ini yang tadi dibuat, ada nama doang sih dalamnya. Sudah, saya akan membuat satu lagi, npm atau kelas dulu. npm.txt 11.0.19 itu. Nah, ada, kita cek lagi di dalamnya ada npm yang sudah saya ketikkan tadi di CMD. Lalu yang terakhir, membuat kelas, copycon kelas.txt. Slov Informatika A1. Nah, lalu enter Ctrl Z. Nah, udah. Di sini saya akan mengopi file yang di luar ke dalam ini direktori praktikum dengan cara copy spasi kutip 2 nama.txt. Nah, di sini tujuannya yang akan dikopikan, misalnya karena ini ada di D, jadi D.2 slash lalu nama direktorinya praktikum, tergantung direktori kalian. Setelah itu cek di dalam direktorinya, nah namanya yang tadi dibuat sudah ada. Nah, kelas itu copy npm lagi ke dalamnya. Ada. Nah, sekarang pindah ke dalam si praktikumnya. Kita akan menghapus file yang tadi, npm.txt del adalah perintah untuk menghapus. Nah, setelah itu, nah tinggal hanya satu nama karena npm-nya sudah dihapus. Setelah itu ya udah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara menampilkan file yang di hidden dan cara attrib. Pertama, hidden dulu filenya dengan cara klik kanan, properties, lalu hiddennya dicentang apply. Oke, yang folder aja lah, jangan pakai subfilenya. Setelah itu attrib min s min r min h slash s slash h slash d direktorinya.
Setelah itu lalu refresh karena salah mungkin. Bentar. Oh, harus CD dulu. CD dulu di ini, jangan masuk di directory praktikum. Saya salah. Aduh. Nah, sekarang ada yang tadi, nah muncul lagi gitu dengan cara attrib. Setelah itu untuk perintah menampilkan kalkulator yaitu CALC. Nah, CALC agar si kalkulator di Windows 7 tampil. Kita coba 69 kali 69 dengan 4761. Nah, kita close. Terus untuk menampilkan apa ya selanjutnya, ini berapa disk yang tersedia di dalam ini CD ini, berapa giga lagi yang kosong atau keseluruhannya maksudnya. C, kita ganti dulu ke C, kita C udah C.2 fs util si volume display. Display sama bos, not bos, tipe. Oke, yang akan di directory yang akan kita lihat. Nah, kosongnya di directory D begini. Ini dalam format bytes ya, jadi ada banyak itu 8 angka atau berapa ini deh. Nah, yang ini kosongnya yang di disk D. Setelah itu menampilkan IP if config. Nah, untuk IP di sini, nah IP addressnya kita adalah 10.02.15. Nah, ini saya akan menampilkan cara mengirim pesan MSG titik bintang server lalu titik 10. Nah, di sini tulis IP kita yang ada di atas IP address, yang IP versi 4 tapi jangan IP versi 6, nanti nggak akan muncul. Nah, setelah itu tulis pesannya, terima kasih. Ya betul. Nah, udah muncul ya pesannya, tampil. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah karena ini sebenarnya ini hanya tambahan saja untuk shortcut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.